Hello everyone, teman-teman semua. Selamat datang di channel Sobat Katulo Saham. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah rekomendasi abal-abal ya. Untuk hari esok atau minggu besok pun bisa, ini di hold sampai minggu besok. Ada 4 emiten. Yang pertama itu ada Aces, Cem, Hope, dan juga Jekon ya. Yang pertama Aces, dia menguat 2% di harga 446. Aces ini menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari technical daily, ini untuk scalping pun boleh, untuk scalping boleh, untuk swing pun boleh, silahkan. Kalau kita lihat dari technical, dia bagus ya, teknikalnya bagus, MACD oke, RSI pun bagus. Bentar, bagus semua ini dari banyak indikator ini. Insya Allah kalau memang diizinkan naik ya, Aces ini lanjut naik. Nah, buat teman-teman yang tertarik membeli, silahkan ya. Untuk Aces ini boleh kalian beli di harga 446 sampai dengan 438 gitu ya. 446 sampai 438 itu area beli. SL-nya boleh di 434 atau 432 dengan target area TP-nya bisa di 454, 460. Kalau menurut teknikal memang targetnya itu sampai 466 ya. Nih, di garis warna biru targetnya itu 466, 470. Kalau dia break dua garis ini, maka potensi lanjut sampai 496 atau 500. Itu target swing berarti ya. Tapi kalian kalau memang niatnya scalping ya, jangan terlalu jauh memberikan target berarti. Yang penting kalian akum-akum saja dari 444, 446 gitu ya, sampai 440 atau 436 itu kalian boleh akum-akum. SL boleh di 434 atau 432. Ini untuk Aces menarik secara technical daily. Jika kita cek dari technical weekly pun, dia ada angin segar lah ya. Ada angin segar dan semoga saja ada potensi pembalikan arah. Semoga saja ada potensi reversal. Kalau weekly-nya ini lanjut naik, ini bagus ya, minggu besok bagus. Namun untuk target terdekat kita untuk scalpingan dulu aja. Boleh 2 hari atau 3 hari ke depan kalian hold saham Aces ya. Atau memang kalau bagus minggu depan hari Senin misal kok masih bagus gitu ya, boleh di hold juga kok, untuk dijadikan swing pun boleh. Ini si Aces, silahkan. MACD-nya bagus dan RSI-nya pun bagus. Aces ya. Lanjut ada Cem Star, dia menguat 4% di harga 103. Nah, untuk Cem ini dia nggak cocok untuk swing ya, dia cocoknya untuk scalping jangka pendek saja. Ini 1 hari atau 2 hari cukup gitu loh kalau naik. Kalau nggak naik ya udah skip gitu. Untuk Cem ini dia berada di atas garis warna kuning dan ungu ya. Dia itu punya support di 99 atau 100. Selama Cem ini masih di atas 100, masih di atas 99, berarti Cem ini masih bagus. Boleh kalian cicil beli dari angka 103 sampai dengan 99. SL-nya boleh di 97 dengan target TP boleh di 107, 108. Kalau dia break garis warna hitam di 108, maka potensi kenceng ya, potensi kenceng. Kalau dari MACD dia masih punya potensi, RSI pun dia menarik ya untuk RSI Cem. Jadi kalian boleh beli Cem, tapi ingat ini bisa lama bisa sebentar, karena terakhir kita merekomendasikan Cem juga itu naiknya sekitar 2 minggu kemudian ya. Kalian kalau memang duitnya nganggur gitu ya, duit dingin, boleh masuk sini. Tapi kalau memang duitnya agak panas ya jangan masuk di Cem ya, karena butuh kesabaran yang tinggi di Cem ini. Tapi mudah-mudahan aja nggak lama, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat dari time frame terdekat dia cukup oke kok, cukup oke. Semoga aja nggak lama gitu loh. Oke, sip lah. Untuk Cem boleh saya ulangi 103 atau 102 sampai 99 area beli. SL-nya boleh di 97, TP-nya boleh di 100
atau 108 gitu ya. Silahkan untuk cem. Lanjut ada Hope. Nah ini Hope sangat beresiko ya. Ini emiten scalpingan high grease, jadi kalian harap berhati-hati juga di sini. Oke, di Hope ini boleh sih kalian scalping aja ya. Ini harian. Kalau kayak cem aces itu bisa untuk 2 hari 3 hari, bahkan untuk swing ya kalau aces. Kalau Hope ini nggak boleh ya, nggak boleh kalian diinepin. Jadi kalau memang nggak naik ya jual aja gitu. Untuk Hope ini kalian boleh beli di harga 167 sampai dengan 165 ya. Ini dekat aja nih, 167 sampai 65 itu garis warna ungu, jangan sampai jebol. 167 sampai 165 area beli dengan SL nya deket di 163. Saya ulangi, 167 sampai 165 area belinya Hope. Atau memang kalau nggak dapat 167 ya HK di 168 boleh 168 sampai 165 gitu ya kan area belinya Hope. Nanti SL kalau dia jebol 165 berarti boleh di 163 gitu ya, atau di 162 itu area SL dengan target terdekat dia ke 172 itu target TP1 boleh. Kalau memang dia break 172 itu bagus ya, ada potensi ke 176 180 gitu. Kalau dilihat dari MACD dan RSI nya memang ini cukup beresiko dan harap berhati-hati. Ini saya rekomendasi saham yang agak tinggi resikonya, jadi kalian hati-hati ya. Ini harus duit yang dingin dan lotnya jangan terlalu gede di Hope ya gitu. Saya ulangi, area belinya 168 sampai 165 dengan SL di 162 atau 163. TP1 nya boleh di 172, TP2 nya boleh di 176, terus 180 190 ya. Itu untuk Hope. Namun ingat, saya kasih arahan satu kali lagi, Hope ini kondisi memang sudah di pucuk ya, tapi masih boleh kok, masih boleh dengan harapan dia besok naik tinggi lagi gitu. Harapan tambah tinggi itu. MACD dan RSI pun menarik tapi resikonya tinggi. Itu untuk Hope. Harap berhati-hati saja di Hope ini ya. Nih 165 ini jangan sampai jebol ini. Dia support juga itu 165 kan tadi ada garis loh. 165 itu support, jadi jangan sampai jebol. Ini rekomendasi yang high risk ya. Saya ulangi, high risk, sangat-sangat beresiko tapi boleh dicoba. Boleh dicoba. Ini masuk kawalan kita berarti, tapi kawalannya di YouTube ya, karena ini kan rekomendasinya via YouTube, jadi kalian kita kawalnya lewat YouTube, nggak lewat grup. Kita di grup ada rekomendasi sendiri dong, itu pasti ya. Grup kita kan luar biasa, Masya Allah. Oke, untuk Hope resikonya tinggi tapi boleh dicoba. Lanjut, ada Jekon, dia menguat 4,55% di harga 92. Untuk Jekon ini pun dia masuk ke dalam rekomendasi YouTube kita. Untuk Jekon ini menarik ya, secara time frame daily dia menarik dengan target dia wajib jebol 93 ini. Dia punya resisten terdekat di 93. Kalau 93 nya jebol, lanjut dia sampai 99 atau 100. Itu untuk Jekon. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ini menarik kok. Menarik, MACD pun ada potensi, RSI pun berpotensi naik ya. Jadi target terdekat memang ke harga 100, tapi ingat ini 93 94 itu wajib ditembus dulu, wajib di break ya. Kalau dia mampu break 93 94 maka potensinya kenceng sampai 100 bahkan 105 gitu. 100 sampai 105 itu targetnya kalau dia kencang di 94 gitu. 93 94 95 itu wajib dijebol itu. Tapi kalau melihat dari teknikal yang seperti ini, Jekon itu memang punya potensi ya, punya potensi dia untuk menjebol resistennya gitu, karena terlihat dari MACD pun dia cukup oke. Boleh dicoba kalian
Yang mau beli Jekon bisa kalian antri beli di harga 91 ya, di 91 sampai 88, 91 sampai 88 area beli. SL nya boleh di 86 atau 85, itu bebas kalian ya. Saya ulangi, 91 sampai 88 area beli dengan SL di 86 atau 85 bebas. TP1 nya kalian boleh di 94 atau 95. Jika dia break 95 maka lanjut sampai 100, dan jika dia break harga 100 maka lanjut sampai 105, 110 gitu. Potensinya ke sana. Tapi ingat ya, ini kalian jangan pakai lot yang terlalu gede karena Jekon ini tipis ya, nggak terlalu tebel kok untuk Jekon ini. Kalau dari technical daily dia cukup menarik dan boleh dicoba. Kalau dari time frame weekly, memang dia terlihat ya, di sini pun ada resisten tuh kan di 93 kan. Jadi kesimpulannya untuk Jekon ini resistennya di 93, 94, 95, itu kunci dari Jekon wajib dijebol. Kalau dilihat dari MACD memang masih oke ya, masih strong, dia lanjut naik, RSI pun masih bagus gitu. Semoga aja lanjut naik lagi. Oke. Untuk Jekon technical daily, weekly semuanya menarik. Oke, mungkin seperti itu saja untuk rekomendasi dari grup kita Sobat Katros Saham. Silahkan dibeli dengan lot yang tidak terlalu besar ya, karena ini scalping. Kalian Jekon tebel juga lumayan, bolehlah pakai lot besar pun boleh di sini, tapi jangan gede-gede ya. Dan silahkan beli dengan santun ya teman-teman, kalian itu nebeng, santun, dan jangan rewel ya. Saya itu paling tidak suka dengan orang-orang yang rewel. Baru kita rekom 1 hari, 2 hari, 1 minggu selalu ditanya, mas ini gimana, mas ini gimana, kok nggak naik-naik, kok nggak naik-naik. Nggak boleh kalian seperti itu ya. Ini namanya saham itu dagang itu ada waktunya pasar naik, ada waktunya pasar turun. Jadi nggak boleh pingin semuanya instan ya. Mie juga kalau kalian mau makan itu kan harus direbus dulu, walaupun tulisannya mie instan. Jadi nggak boleh kalian pingin instan gitu loh ya. Oke, semuanya paham ya. Jadilah retail yang cerdas, jangan jadi retail yang kumprung atau kucluk. Oke. Semuanya untuk 4 rekomendasi ini sifatnya disclaimer on. Mau beli silahkan, nggak juga silahkan, duit kalian rugi ditanggung sendiri, cuan juga buat kalian sendiri. Dan jika kok cuan, pesan saya satu, jangan lupa bersedekah dan bersyukur ya. Silahkan sedekahkan hasil cuan kalian, misal besok kalau cuan, sedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oke. Udah, seperti itu saja untuk rekomendasi kita. Sampai jumpa di konten rekomendasi abal-abal selanjutnya. Bye-bye.